Saudara, hari ini kita akan membaca ayat yang ada di depan. Bapak Ibu bisa lihat semuanya? Ayo kita baca dengan suara yang keras, kencang, sampai telinga kita mendengar dan iman kita bangkit. Sehingga kita tahu bahwa doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Saudara, ini adalah rangkaian janji Tuhan kepada Salomo. Suatu ketika Salomo berhasil menyelesaikan pembangunan bait Allah. Di dalam ayat yang ke-11. Pasal 7, 2 Tawari pasal 7 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, demikianlah Salomo menyelesaikan rumah dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul di dalam hatinya. Luar biasa bukan? Ketika Salomo ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, dan yang dia lakukan ini indah sekali. Kerinduan Daud, bapaknya, Tuhan tidak mengizinkan. Tuhan berkata kepada Daud, yang aku izinkan untuk membangun dengan tangannya adalah anakmu. Engkau hanya menyediakan bahan-bahannya. Ini adalah sebuah kehormatan. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga yang belum tentu terulang. Karena berlangsung atas izin Tuhan. Itu sebabnya Abu Nasr selalu mengajar kita. Ketika engkau ambil bagian dalam pekerjaan dengan Tuhan, engkau seperti membangun bait Allah buat Tuhan. Seperti membangun bait Allah. Anda mengerti maksudnya? Ketika kita ambil bagian melayani Tuhan, makanya saya katakan melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Sehingga bisa kita simpulkan, apapun yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, akan membuat Tuhan, apa? Ini, ayat di atas ini tadi, menjawab doa-doa kita. Makanya kita tidak boleh malas. Makanya kita tidak boleh asal-asalan untuk melayani Tuhan. Justru kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan sampai misalnya ya, contohnya ada anak mahasiswa sekolah teologi, itu karena daripada nggak sekolah, udahlah sekolah teologi aja. Pelarian jadi sekolah teologi. Wah, itu nggak benar. Justru yang terbaik itu kita berikan buat Tuhan. Amin, amin. Itu salah arah. Tuhan bukan tempat pelarian. Tuhan adalah tujuan kita. Dan hidup digerakkan oleh tujuan. Ingat, hidup digerakkan oleh tujuan. Tujuanmu cari istri, maka kakimu akan melangkah cari istri. Tujuanmu makan, ya, maka kakimu akan melangkah cari makan. Tujuanmu belajar, kakimu akan melangkah belajar. Tujuanmu main game, kakimu akan melangkah main game. Ini catatan buat kerucil-kerucil Abuna. Abuna punya 2 kerucil sekarang, 1 cewek, 1 cowok. Gitu. Kalau tujuanmu Tuhan, maka kakimu akan melangkah mencari Tuhan. Mari kita belajar dari Salomo. Kenapa Salomo begitu mendapat tempat yang istimewa di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan sendiri berjanji seperti kalimat ini kepadanya? Karena dia ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Betapa pentingnya loh sekarang kita mengerti. Ini sebenarnya adalah jawaban akhir, proses akhir kalimat ini yang ada di atas spanduk ini. Entry point-nya adalah keterlibatanmu dan apapun yang engkau kerjakan untuk pelayanan, untuk Tuhan, untuk rumah Tuhan. Hal yang seperti ini akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Ini pelajaran yang pertama untuk kita pahami. Dan bahkan Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Di dalam ayat 12, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Coba lihat, ada kata kunci yang sangat indah tersebut di situ ya. Rumah persembahan. Katakan rumah persembahan. Kenapa dikatakan rumah persembahan? Karena di situ kita melakukan sesuatu. Dan di mata Tuhan, apa yang kita lakukan itu dianggapnya sebagai sebuah apa? Sebagai sebuah apa? Persembahan. Ketika tenagamu, ketika perhatianmu, ketika doamu,
Anda berikan untuk Tuhan, ketika waktumu Anda berikan untuk Tuhan, di mata Tuhan semuanya itu sama. Makanya apapun pelayanan saudara, entah di luar sana, di depan pintu gerbang, entah di multimedia, entah yang kelihatan di atas mimbar, di mata Tuhan semuanya sama. Entah duduk di situ, di mata Tuhan semuanya sama. Kenapa? Karena ketika kita hadir di hadapan Tuhan, kita membawa sesuatu, hidup kita, tenaga kita, pikiran kita, apa yang ada pada kita. Di mata Tuhan ini semua itu disebut persembahan. Makanya rumah Tuhan disebut a house of sacrifice. A house of sacrifice. Kenapa disebut rumah daging? Pernah melihat ke rumah daging? Rumah daging karena di situ ada pemotongan hewan, ada daging. Kenapa disebut rumah doa? Karena di rumah itu ada doa. Kenapa disebut rumah roti? Karena di situ ada pabrik roti. Iya toh Christine? Ada pabrik roti. Kenapa disebut rumah persembahan? Karena aktivitas di situ adalah persembahan. A house of sacrifice. Kunci kedua, untuk membuat apa yang ada di depan kita. Yang pertama tadi apa? Terlibatlah dalam setiap pekerjaan dan pelayanan di rumah Tuhan. Yang kedua, apa yang membuat ayat di depan kita ini boleh digenapi dalam hidup kita? Ya. Bawa di hadapan Tuhan apapun sebagai sebuah persembahan. Dan Tuhan senang dengan itu. Kenapa? Karena konsep persembahan itu dalam perjanjian lama dianggap seperti dupa yang harum. Kalau dupa itu berarti harum. Dan Tuhan senang dengan yang harum-harum. Kenapa sih kita itu kalau pergi-pergi ceret, di kelek ini, cerot, di leher, cerot, di tangan, cerot. Kenapa saudara? Karena kita senang orang bisa mencium bau yang harum dari kita. Betul? Tentu saja kita tidak mau berada dekat orang mabuk kele, saudara. The power of urapan kele. Makanya kita tutupi supaya harum. Karena orang senang dengan yang harum. Kalau manusia senang dengan yang harum, Tuhan senang dengan yang harum. Itu sebabnya dalam tradisi perjanjian lama, di bait Allah, dalam setiap persembahan ada dupa. Itu sebenarnya tradisi Kristen, loh, tradisi Yahudi. Ada harum-harum. Dan Tuhan senang dengan keharuman. Maka apapun yang Anda bawa di hadapan Tuhan, pastikan itu harum, bukan busuk. Supaya Tuhan disenangkan. Itu yang dilakukan oleh Salomo. Dan menjadi pembelajaran buat kita. A house of sacrifice. Bahkan ketika Anda memutar musik rohani di gerejamu, bukan hanya di gereja, di rumahmu, di pabrikmu, di mobilmu, Anda sedang membuat tempat itu menjadi a house of sacrifice. Ketika engkau naik motor, menyanyi puji-pujian kepada Tuhan, maka Anda sedang membangun lingkungan sacrifice di tempat di mana Anda berada. Jadi sebenarnya hidup kita ini adalah hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika kita mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan, maka hati Tuhan disenangkan. Kalau Tuhan senang, terjadi ayat ini. Haleluya. Anda yang ada di rumah, pastikan Anda benar-benar mengikuti pengajaran Abuna pada hari ini. Lihat ayat ke-13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ini pegang baik-baik dalam situasi seperti ini. Penyakit sampar di antara umatku. Artinya ada situasi sulit. Ketika kita berada dalam situasi sulit, ketika kita berada dalam keterancaman, ketika kita berada dalam sebuah lingkungan yang membahayakan diri kita, di situ dicirikan seperti tidak ada hujan. Berarti kekeringan toh? Tanah tidak menghasilkan bagi kita. Di situ dicirikan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Artinya apa yang Anda peroleh tidak pernah Anda nikmati. Habis. Anda tahu belalang itu, saudara? Belalang yang dimasukkan di sini adalah belalang pelahap. Tahu belalang pelahap? Ketika belalang pelahap datang, maka dia akan menghabiskan bulu yang hijau. Lalu dia pergi. Lalu dia keliling lagi dan dia kembali ke tempat itu. Ketika dia tidak menemukan bulu daun yang hijau, maka dia melihat ada batang-batang yang sudah kering, dia habiskan batangnya. Lalu dia pergi. Lalu dia berputar lagi dan dia kembali ke tempat itu, ya. Ketika dia melihat sudah tidak ada tanaman, dia mengorek-ngorek tanah, memakan akarnya. Anda bayangkan,
Kalau belalang pelahap itu berlaku dalam hidupmu, dalam bisnismu, pekerjaanmu, tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Itu mengerikannya, saudara. Lihat situasi yang berikutnya. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Kok Tuhan kejam amat ya? Melepaskan penyakit sampar. Tuhan mengizinkan penyakit sampar, itu maksudnya. Sebagai hukuman bagi umatnya. Penyakit sampar di masa itu adalah penyakit yang tidak terdefinisi. Tiba-tiba terjadi pandemi di tengah-tengah umat Tuhan, dari virus, dari bakteri, atau apapun yang tidak bisa terjelaskan. Dan orang meninggal dunia, orang mengalami kesakitan, orang mengalami ketakutan. Parno. Parno toh. Contoh Parno Abuna itu. Beberapa hari yang lalu 2 pengerja Abuna cowok ini batuk-batuk panas pilek flu. Saya berkata peraturan di gereja kita, batuk panas pilek flu keluar dari lingkungan gereja. Mereka ngerjain adik-adik sulung mereka. Mereka berkata, kami panas, flu, jadi gimana? Ini nanti kalau positif, kami akan cari kos di luar, karena pasti Abuna ngusir kami. Oh ya, harus diusir. Langsung saya berkata, tidak ada standar ganda. Langsung pergi, PCR. Tunggu beberapa hari, PCR. Pagi-pagi mereka berangkat orang 2, panas-panas saudara. PCR. Ini duit, pergi sendiri, cari sendiri, saya tidak mau antar. Sore hari, negatif. Puji Tuhan. Praise the Lord, praise the Lord. Nggak tahu sini yang parno-parno. Praise the Lord, praise the Lord. Satu ruang makan kita, satu ruang aktivitas kita. Di depan saya. Saya udah mulai curiga, kenapa dengan 2 anak ini? Ternyata makan gorengan. Taruh pisau di leher. Ya, lalu mereka ngejar adik sulung mereka. Positif kami. Ini kayaknya kami harus cari kos. Wah, makin ketakutan ini adik sulung ini yang menjadi pengurus mereka, saudara. Saya bilang nanti kapan-kapan gantian mereka dikerjain. Begitu dinyatakan negatif dan sebagainya, baru merdeka mereka, baru wajahnya cerah. Ketemu gembala yang parno kayak Abuna ini bahaya. Karena apa? Karena kalau musuhnya kelihatan, bisa kita hindari. Betul? Ada musuh di situ, kita hindari. Masalahnya musuhnya nggak kelihatan. Bisa ada di tengah-tengah kita. Itu yang disebut penyakit sampar di masa itu. Dan menurut Abuna, kurang lebih situasi kita, kurang lebih sama dengan hari ini. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi. Tahu-taunya bahaya. Tahu-taunya mengerikan. Makanya orang kan gelombang booster ini. Buzz, wah. Tenang, vaksin tidak habis. Ambil setiap kesempatan. Kalau Anda sudah terdaftar dan mendapat tiket, segera lihat saja Victoria, lalu nanti cari di mana Anda bisa masuk cepat. Dan kalau tidak ketemu di jadwal itu, tunggu ada jadwal berikutnya. Amin, amin. Itu jalurnya, saudara. Dan ini adalah situasinya. Kita ketakutan. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Satu masalah belum selesai, sudah ada turunannya lagi. Makanya Abuna lama-lama nggak mau baca berita. Jadi ketakutan sendiri tuh. Tapi coba lihat, ini jawaban Tuhan kepada kita. Ini jawaban Tuhan. Apa jawaban Tuhan? Ini di atas. Ayat ini. Bagaimana caranya supaya ayat ini boleh kita alami di dalam hidup kita? Lihat ayat 14, poin yang ketiga. Supaya kita terhindar dari kekeringan. Supaya kita terhindar dari ancaman belalang pelahap. Supaya kita terproteksi ketika ada penyakit sambar yang tidak kelihatan di sekeliling kita. Apa yang perlu kita lakukan? Ayat 14, poin yang ketiga di situ. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Contoh dari kalimat ini, saudara. Anda gereja di mana? Di G2CC. Berarti Anda jemaat yang atasnya nama gereja G2CC disebut. Anda mengerti masuk kalimat ini sekarang? Berarti pastikan Anda menjadi umat yang atasmu nama Tuhan disebut. Apa yang membuat nama Tuhan disebut atasmu? Ketika Anda memiliki pengalaman dengan Tuhan. Ketika Anda mencari Tuhan. Ketika Anda memberitahukan kesaksian-kesaksian hidup tentang Tuhan, maka di atasmu nama Tuhan disebut.
Nah kalau Anda liar di luar sana, nggak jelas asal usulnya, datang tidak ngomong, pergi tidak ngomong, saudara. Bagaimana nama Tuhan disebut atasmu? Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Jadi pastikan Anda bukan hanya berstatus umat Tuhan, tapi pastikan di dalam status itu nama Tuhan disebut atasmu. Hidupmu dikenali karena Tuhan beracara dalam seluruh aktivitas hidupmu. Karena engkau benar-benar mencari Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan disebut atasmu. Contoh ya, kamu jemaat mana? Jitu Sisi. Nama Jitu Sisi disebut atasmu. Lah kamu nggak pernah nongol? Itu contohnya. Apa yang membuat nama Tuhan disebut atasmu? Pastikan itu. Kejar itu. Cari itu. Itu artinya dikenali sebagai milik Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan? Di situ dikatakan merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Kadang-kadang kita terlalu tinggi hati. Orang yang tinggi hati itu tanpa sadar loh. Sombong. Merasa diri memiliki banyak hal. Saya dan kami kadang-kadang di dalam pastor itu guyon, ketawa. Abuna, Abuni, anak-anak. Lalu anak-anak nanti tanya, wah itu penampilannya keren ya Pak? Suge. Nah, misalnya begitu. Lalu tiba-tiba mereka melihat yang lain. Ini Suge tapi penampilannya nggak keren. Saya berkata, nah yang penampilannya nggak keren itu yang benar-benar Suge. Kalau yang kelihatan keren itu hanya menyugihkan diri. Orang-orang yang sebenarnya memiliki sesuatu, dia akan merendahkan diri. Dia tidak memperlihatkan, ini loh aku, ini. Bisa mengerti maksud Abuna? Bahkan kalau perlu barang-barang mewah yang ada pada dirinya ditutupi. Supaya orang tidak merasa gimana gitu. Karena dia tahu semua itu adalah berkat Tuhan. Ada orang baru berubah sedikit, udah petantang-petenteng. Kalau jalan itu kayak ada telur di lengannya. Handphonenya baru diperlihatkan. Gak bunyi-bunyi, baru, keren soalnya. S25. Padahal S25 aja belum keluar. Itu yang membuat kita gagal merendahkan diri. Bunda banyak belajar loh dalam hidup ini. Mengamati orang-orang. Yang sejati itu akan kelihatan dibanding yang premium. Tahu yang premium? Sekarang itu kalau Anda jualan di online itu ada ori dan ada yang premium. Bukan lagi imitasi. Kita harus berani merendahkan diri. Kadang-kadang kita merasa benar di hadapan Tuhan. Kita merasa lebih pintar, lebih cerdas. Dan agak susah bagi kita untuk merendahkan diri. Agak susah. Itu namanya penundukan. Dan itu adalah latihan seumur hidup sampai kita berhasil. Dan ini adalah syarat dari Tuhan, merendahkan diri. Makanya kalau berdoa itu ada namanya posisi-posisi merendahkan diri. Kita nggak bisa berdoa kepada Tuhan dan oh Tuhan, aku butuh pertolongan. Tuhan, lakukan sesuatu Tuhan. Tuhan bilang itu bukan posisi orang yang merendahkan diri. Minta itu tangannya di bawah. Amin. Tuhan, bukan begitu. Bukan arogan. Kita nggak boleh membawa sikap arogansi kita di hadapan Tuhan. Karena di hadapan Tuhan kita semua sama. Dan tidak ada apa-apanya. Sebab dia raja di atas segala raja, pemilik dari segala banyak hal. Kapan hari itu saya ketemu seorang. Sederhana, tidak petantang-petenteng. Dia undang ke rumah.
Datang ke rumahnya, ngeri lihat rumahnya, saudara. Merinding saya lihat rumahnya. Kayak istana, pilarnya tinggi-tinggi. Saya berkata, ini yang benar-benar. Ini yang benar-benar. Mari kita belajar dari situasi itu. Karena kadang-kadang materi akan membutakan kita. Membuat sifat kita berubah. Ini persoalan manusia. Gagal merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berdoa dan mencari wajahku. Mencari wajah Tuhan. Tahu mencari wajah Tuhan itu? Di kamera ini ada yang disebut mode otomatis. Jadi dia akan fokus pada wajah. Nanti di layar itu akan muncul kotak merah. Dia akan ngejar terus. Kalau udah di lock, dia akan ngejar terus. Senjata-senjata rudal dari darat ke udara hari-hari ini dipandu oleh laser. Jadi kalau sudah kekunci, jangan harap lolos pesawat. Karena dia akan ngunci, dia ngelok, dia cari. Pokoknya sampai ketemu, sampai kena. Tuhan mau kita menjadi seperti itu. Kita tidak boleh memiliki perhatian yang teralihkan. Kita hanya fokus cari Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Bukan mencari bagian belakang Tuhan. Sebab kalau kita mencari wajah Tuhan, itu artinya kita berhadapan dengan Tuhan. Dan dia adalah Raja. Orang yang berhadapan dengan Tuhan, anugerah, kasih karunia, a grace dari Tuhan, Raja di atas segala raja itu akan mengalir. Haleluya. Anda cari apa selama ini? Mencari wajah siapa selama ini? Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ini namanya bertobat. Berbalik itu begini, saudara. Jadi orientasinya sudah tidak sama lagi. Sebelumnya ke sana, maka dia benar-benar bertolak belakang dengan situasinya sebelumnya. Sekarang ke sini. Artinya yang itu sudah kita tinggalkan. Dan kita memiliki orientasi yang baru. Ini syaratnya, saudara. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga. Sebenarnya Abuna mendapat ayat ini di dalam bulan Januari. Biasanya itu Abuna sudah mulai didesak-desak oleh Aurel itu. Abuna, ayat untuk tahun depan gimana? Tema tahun depan gimana? Belum dapat. Dan tiba-tiba mulai bulan Januari setelah tanggal 2 kita berdoa. Sampai dengan hari Sabtu kemarin. Abuna terus mendengar bagaimana doa kita di tempat ini seperti pintu yang dibuka kuncinya. Dijawab. Abuna dijawab. Ada yang setengah dijawab. Kemarin hari Sabtu ada yang setengah dijawab. Nanti ya, tunggu ada nanti tanggal penuhnya. Abuna udah gak sabar. Tuhan kasih ayat ini. Pertobatan itu adalah salah satu kunci dari doa yang dijawab. Merendahkan diri adalah salah satu kunci dari doa yang dijawab. Mencari wajah Tuhan, bukan mencari wajah Abuna. Mencari wajah Tuhan adalah kunci untuk jawaban doa-doa kita. Maka apa yang terjadi? Lihat ya. Di dalam Alkitab ada yang disebut dengan prinsip a double reference. Katakan double reference. Artinya referensi ganda. Berlaku pada waktu Salomo mendengar itu. Dan berlaku pada waktu hari ini kita mendengar hal yang sama. Ini salah satu ayat double reference. Apa itu? Di dalam ayat 15. Sekarang, katakan sekarang. Sekarang itu artinya pada saat kapan? Saat ini, saat Anda mendengarnya. Sekarang, artinya tidak ada penundaan, saudaraku. Makanya Abuna melihat di dalam doa-doa kita di bulan Januari ini, dijawab. Tidak ada penundaan. Sekarang. Dan hari ini juga akan terjadi bagi saudara yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Sekarang, mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Mataku terbuka. Anda tahu mata yang terbuka itu, saudara? Itu artinya Tuhan memperhatikan. Tuhan melihat.
Coba Anda datang kepada Tuhan dan Tuhan merem. Tuhan tidak melihat kita. Ini yang disebut gambaran antropomorfisme. Tuhan digambarkan seperti manusia. Tuhan digambarkan, ditipologikan seperti manusia. Jadi kalau melihat itu mata terbuka, kalau tidak melihat mata tertutup. Mataku terbuka, artinya, di mana? Di tempat ini. Tuhan melihat. Makanya dalam gereja, jangan ngantuk. Tuhan lihat. Makanya dalam gereja, arahkan pikiranmu kepada Tuhan. Tuhan melihat. Jangan nanti habis ini aku makan di mana ya? Makan apa kita? Babi goreng atau apa? Tuhan melihat. Mataku, artinya perhatian Tuhan. Dan telingaku. Telinga itu apa? Untuk mendengar. Mendengar. Coba kalau Anda budak, saudara, nggak bisa dengar. Anda mesti ngomong kencang-kencang. Tolong ya, nanti halaman disapu. Ya, ini orang ngamuk atau bicara? Saudara, dalam Tuhan, nggak usah teriak kencang-kencang. Anda mendesah saja, Tuhan dengar. Nggak usah mendesah. Anda batin dalam hati, Tuhan mendengar. Itu loh yang akan kita alami. Sekarang, perhatian Tuhan tertuju kepada kita. Telinganya diarahkan pada apa yang ingin kita sampaikan kepadanya. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Kenapa? Pernah melihat ada orang kalau kita ngomong, gimana? Gimana? Kenapa? Supaya suara itu terfokus. Itu maksudnya. Tahu ya? Fokus. Kita bisa menangkap dengan jelas. Itu loh maksud Tuhan. Mataku dan telingaku. Betapa indahnya kalau kita menerima janji ini. Hari ini. Haleluya. Bisa beri tepuk tangan buat Tuhan. Kepada doa. Kepada doa dari tempat ini. Tempat ini artinya tempat yang spesifik. Seperti apapun saudara. Memang ada yang disebut dengan Tuhan hadir di mana-mana. Haleluya. Ya. Tapi ada yang disebut dengan a manifested presence. Abuna pernah menjelaskan itu. A manifested presence itu hanya terjadi pada tempat yang spesifik. Tempat tertentu yang Tuhan pilih. Jadi di mana Anda merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, maka itu adalah tempat tertentu yang Tuhan pilih sehingga Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat dan telinganya mendengar. Maka saat ini ketika kita mendengar firman ini, tempatnya di mana? Halo? Di sini. Sekarang. Right now. Makanya sekarang jangan pikir-pikir ayam goreng dulu. Nanti itu. Sekarang pikir-pikir sekarang. Sekarang. Sekarang telah tiba. Sekarang. Sekarang. Bahasa Jawa sekarang apa? Saiki. Kapan? Saiki. Seso. Ora. Saiki. Saiki. Mataku dan perhatian kepada doa dari tempat ini. Dan ayat 16 diulang lagi. Sekarang. Coba lihat ya. Telah kupilih dan kukuduskan rumah ini. Berarti itu adalah sebuah tempat, saudaraku. Ya. Rumah ini sebuah tempat. Supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka diulang lagi. Mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Akan ada di situ sepanjang masa. Artinya selalu ada di sana. Amin. Selalu ada di sana. Selalu ada di sana artinya tetap ada di situ. Maka kalau kita tahu di tempat itu ada Tuhan, maka hati kita harus berpaut terus-menerus ke sana. Selalu ada di sana. Dan saya percaya
firman ini sudah kita praktekkan. Karena apa? Abuna melihat dari hasilnya. Amin. Dan hasil itu akan terus Abuna dengar setiap hari, setiap minggu, bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Udah, gitu aja khotbah kita. Saudara dapat sesuatu pada pagi ini? Saudara dapat sesuatu sore ini? Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu lagu di hadapan Tuhan.